Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan dalam kondisi yang sehat. Hari ini, Minggu 18 Oktober, kita akan beribadah bersama-sama dan masih dalam media daring kita untuk beribadah hari ini. Dan biarlah semuanya kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan syukur kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Panggilan berbakti kita diambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 21b sampai dengan 25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak bersudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Hampir 8 bulan ini kita hidup dalam suatu kondisi, yaitu pandemi virus corona COVID-19, di mana pandemi ini berdampak pada semua aspek kehidupan kita semuanya. Misalnya dalam bidang kesehatan, kita melihat banyak saudara-saudara kita yang sakit, bahkan yang meninggal dunia. Dalam sosial ekonomi juga mempengaruhi dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Bukan cuma Indonesia saja yang mengalami hal ini, melainkan semua bangsa-bangsa negara di dunia ini juga mengalami situasi dan kondisi yang sama dengan kita. Saya teringat sebuah cerita Alkitab tentang Ayub, orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita tahu bagaimana cerita tentang Ayub ini. Di dalam kesalehannya dia diuji. Kalau kita melihat dan kita membaca bahwa sangat berat penderitaan Ayub. Dari hartanya, anak-anaknya, semuanya habis, ternak-ternaknya juga demikian halnya. Sampai istrinya pun berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi apa kata Ayub kepada istrinya? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam masa pandemik ini, biarlah menjadi perenungan buat kita semuanya. Bagaimanakah sikap kita kepada Tuhan? Mari kita meneladani Ayub. Dalam segala kondisi kehidupannya, dia tetap memuliakan Allah, memuliakan nama Tuhan dengan lidah bibirnya. Mari kita dengan yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah menjadi ucapan syukur kita dan respon kita untuk meneladani Ayub dengan lidah bibir kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tidak perlu kita takut karena Tuhan beserta kita. Tidak perlu kita bimbang karena Tuhan ada di dalam kita. Dan tidak perlu cemas karena Dialah penghibur dan kekuatan kita semuanya. Bapakku, menyembah-Mu ya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada di sini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada bagiku, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku tanya
Situasi kondisi yang buruk pun kami senantiasa memuliakan Engkau ya Yesus. Kami datang Tuhan, kami datang dengan segala hati kami untuk menyembah-Mu. Dengan segala kekhawatiran kami serahkan padamu ya Yesus. Mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Yesus. Ampuni kami ya Yesus. Kami takut Tuhan. Khawatir Tuhan di masa pandemi corona ini Tuhan yang berdampak dalam kesehatan, bahkan ada saudara kami yang mati. Dalam bidang ekonomi banyak saudara-saudara kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan mereka mengalami permasalahan dalam ekonomi mereka.
dalam pendapatan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya bagimu ya Yesus. Kami mau bersyukur dan menaruh segala harap kami kepadamu ya Tuhan. Dengan iman percaya kami, percaya diri kami karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau memelihara kami, mencukupkan segala keperluan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sama halnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub, bahkan memberkati berkali lipat dalam kehidupan Ayub. Dan kami percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Dalam hidup kami, untuk senantiasa Tuhan mengingatkan kami bersandar dan menaruh harap kami kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap tutur kata, lidah bibir kami memuliakan nama Tuhan, tingkah laku kami memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah masa pandemi ini kami boleh menjadi kesaksian, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menaruh harap kami, karena kami percaya bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami, syukur kami, pergumulan kami kepadamu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Karena masa depan sungguh ada dan harapannya tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Kita serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita di masa pandemi ini, karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Hanya kepadanya kita percaya. Hatiku percaya Tuhan. Dengan segenap hati kita, syukur kita kepada Tuhan karena cintanya yang tiada pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, amin. Kasih setia Tuhan tak akan pernah pergi dari kita semuanya, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tema minggu ini adalah pandemi dan percaya diri, diambil dari Ayub pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya di ayat 4 sampai dengan ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Apa yang dialami Ayub kiranya boleh menjadi berkat buat kita semuanya, untuk menaruh segala harap kita dan bersandar pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup di masa pandemi ini. Tuhan harapanku, Tuhan harapanku.
surgawi, kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap mereka yang boleh melihat tayangan ini, untuk kami boleh menikmati, merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan sekalian, saya percaya di antara kita begitu banyak yang telah mengalami rasa lelah. Dalam 7 bulan ini, untuk kita diperhadapkan dengan pandemi yang begitu luar biasa dampaknya. Kita masih belum tahu secara pasti kapan pandemi ini akan segera berakhir. Dan kita belum tahu secara pasti kapan vaksin itu ada, sehingga hari-hari ini dalam kehidupan kita mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Minggu pertama kita belajar tentang pandemi dan empati, karena kenyataannya pandemi ini juga telah melunturkan begitu banyak empati, kepedulian, sehingga kita perlu untuk kita belajar kembali tentang empati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita belajar tentang pandemi dan ekonomi, karena kenyataannya pandemi ini juga berdampak luar biasa terhadap perekonomian, termasuk pekerjaan, perekonomian dalam kehidupan kita sekalian. Dan di minggu ini kita akan belajar tentang pandemi dan percaya diri. Apa yang dimaksudkan dengan pandemi dan percaya diri ini? 7 bulan ini kita diperhadapkan dengan pandemi ini. Tidak dipungkiri bahwa ada rasa lelah yang kita alami, ada kejenuhan, ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita belum tahu secara pasti sampai kapan pandemi ini akan betul-betul terlewati, kondisi betul-betul pulih. Percaya diri di sini adalah tentang bagaimana dalam kehidupan kita dapat memahami dengan benar, meyakini dengan benar apa yang telah kita imani, apa yang kita percayai dalam kehidupan kita, keimanan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh senantiasa menjadi pedoman, menjadi tuntunan dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa dikuatkan, untuk kehidupan kita senantiasa diteguhkan, untuk kehidupan kita senantiasa dikokohkan. Bukan sesuatu yang mudah memang untuk kita menjalani kondisi seperti ini berbulan-bulan lamanya. Apalagi batasan-batasan yang harus kita jalani. Bahkan bagaimana dalam kehidupan kita juga ada batasan-batasan ketika kita bertemu dengan banyak orang atau bertemu dengan orang lain. Sehingga ada sebuah pergumulan-pergumulan tersendiri dalam kehidupan kita. Sehingga ini yang menjadikan kehidupan kita, ketika kita mau jujur, ada kejenuhan, ada kebosanan. Tetapi ketika kemudian telah menjadi ketakutan, telah menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita akan dampak dari pandemi ini, maka ini akan menjadi sebuah kerentanan di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang pandemi dan percaya diri,
bagaimana pandemi ini tidak meluluhkan, tidak melunturkan, tidak mengikis iman kita, percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ujian, seringkali tantangan-tantangan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk melihat kesungguhan dalam iman, dalam percaya kita sekalian. Bagian firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang keempat. Ayub pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Bagian firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Maka berbicaralah Elifas, orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Di sini kita bisa melihat dalam satu kondisi, kita tahu betul tentang kehidupan Ayub. Kita tahu tentang kesalehan Ayub. Allah sendiri mengatakan tidak ada seorang pun di muka bumi ini sesaleh hambaku Ayub. Tetapi Alkitab juga mencatat bagaimana Allah mengizinkan untuk Ayub dicobai oleh iblis. Dalam kesalehan, dalam ketaatannya, Allah mengizinkan untuk Ayub dicobai. Dalam kondisi yang demikian, ketika Ayub kehilangan segalanya, ketika Ayub kehilangan harta bendanya, ketika Ayub kehilangan keluarganya, dalam kondisi yang demikian, Ayub mengalami keputusasaan. Alkitab mencatat di sini kita ingin melihat apa yang diingatkan oleh teman Ayub, yaitu Elifas. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita sedang mengalami kesusahan, ketika kita sedang mengalami keterpurukan, seringkali kita menutup diri dari apa yang diungkapkan oleh orang lain terhadap kehidupan kita sebagai sebuah saran, sebagai sebuah penguatan. Seringkali ketika kita telah menutup diri, seringkali kita melihat bahwa apapun yang dikatakan oleh orang lain kepada kita sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk, sesuatu yang menjatuhkan. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Elifas ingin mengingatkan kembali tentang siapakah Ayub dan apa yang telah dilakukan oleh Ayub
Dan Elifas juga menunjukkan bagaimana Ayub dalam kesalehannya yang seharusnya memberikan kekuatan tersendiri bagi kehidupan Ayub. Kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Maka berbicara Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Dan ayat yang keempat mempertegas, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Elifas ingin menunjukkan apa yang dilakukan oleh Ayub terhadap orang lain. Ayub telah memberi dampak terhadap orang lain. Apa yang dilakukan oleh Ayub dalam kata-katanya, dalam tindakannya telah memberi dampak terhadap banyak orang lain. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, mereka yang mengalami tekanan, mereka yang terjatuh. Elifas mengingatkan bahwa Ayub telah melakukan begitu banyak hal terhadap orang lain. Tetapi ada sesuatu yang ironis dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima dituliskan, tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Memang kalau kita mau jujur, bukan sesuatu yang mudah untuk kita dapat bertahan dalam keterpurukan. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita tetap berdiri kokoh dalam hantaman-hantaman persoalan, dalam badai-badai yang menghancurkan kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat kondisi Ayub saat itu, dia mengalami hantaman yang sungguh luar biasa. Bahkan ketika istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Orang terdekat Ayub tidak memberikan dukungan. Orang terdekat Ayub tidak memberikan support. Dan ini yang seringkali kita rasakan ketika dalam kehidupan kita mengalami keterpurukan. Ketika kehidupan kita mengalami tantangan yang sungguh luar biasa, tetapi ketika kemudian orang-orang terdekat dalam kehidupan kita menjauh dari kita, ini yang seringkali menjadi pergumulan-pergumulan tersendiri dalam kehidupan kita. Termasuk dalam kehidupan kita saat ini. Berkenaan dengan pandemi ini pun mempengaruhi kehidupan kita. Rasa lelah dalam kehidupan kita. Kita belum tahu secara pasti pandemi ini kapan akan berakhir. Sementara kita masih bergumul terhadap perekonomian, kita bergumul terhadap pekerjaan, kita bergumul terhadap usaha yang kita lakukan, usaha yang kita rintis. Ada ketakutan-ketakutan tersendiri dalam kehidupan kita. Dan ini yang diingatkan oleh Elifas kepada Ayub. Elifas mengingatkan bahwa Ayub telah memberikan kekuatan begitu banyak orang yang mengalami persoalan, yang terpuruk, yang jatuh. Tetapi dalam ayat yang kelima, Elifas ingin mengingatkan Ayub, dan ketika sekarang engkau yang terkena, kenapa engkau harus kesal? Dikatakan dalam ayat yang kelima, tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Elifas ingin menggugah kembali, mengingatkan kembali kepada Ayub
siapa dirinya. Dia adalah pribadi yang telah memberi dampak begitu besar terhadap orang lain yang mengalami permasalahan, keterpurukan, kejatuhan dalam kehidupan mereka. Dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, Elifas mengatakan kepada Ayub, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Nah, dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, Elifas mengingatkan kepada Ayub. Ayat yang ke-6 dikatakan, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Elifas ingin mengingatkan tentang kesalehan, tentang kehidupan yang takut akan Allah, yang seharusnya tetap menjadi sandaran, yang seharusnya tetap menjadi pengharapan di dalam kehidupan Ayub. Demikian juga inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kehidupan yang takut akan Tuhan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketaatan, yang harus tetap kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sekalian. Saya menyadari bukan sesuatu yang mudah ketika kita mengalami hantaman ekonomi. Kemudian ketika sekarang kita harus beribadah di rumah masing-masing. Sekalipun gereja memfasilitasi dengan ibadah online, mungkin kita merasa kita tidak bisa mengikuti karena kita tidak punya kuota dan lain sebagainya. Tetapi bukan kemudian menjadi sebuah pembenaran untuk kita tidak membangun iman dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Begitu banyak orang bertanya, seberapa efektifkah ibadah online? Secara pribadi bagi saya, efektivitas ibadah online mungkin tidak lebih dari 50%. Bisa lebih, tetapi tidak banyak. Bisa kurang, mungkin jauh lebih besar. Oleh karena itu, tanggung jawab ibadah dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita membangun ketaatan, kesetiaan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengikuti ibadah secara online, bagaimana kita tetap membangun kehidupan keimanan kita bersama dengan Tuhan? Supaya ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tetap bersandar, berserah, berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, Elifas mengatakan, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Elifas ingin mengingatkan kepada Ayub, tidak ada orang benar yang dimusnahkan, kecuali orang-orang yang hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, hidup di dalam kejahatan. Elifas ingin memberikan kekuatan kepada Ayub. Inilah bagian dari proses
yang diizinkan oleh Tuhan kepada Ayub untuk melihat seberapa sungguhkah Ayub dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah penguatan dalam kehidupan kita saat ini. Kalau saat ini kita sedang mengalami hantaman badai perekonomian, ketika kita mengalami tekanan-tekanan, persoalan-persoalan yang menyangkut perekonomian dalam kehidupan kita, yang sangat mungkin juga berdampak terhadap kehidupan keluarga kita, bagaimana kita kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang diingatkan oleh Elifas kepada Ayub, supaya Ayub tetap berpegang kepada kehidupan yang takut akan Tuhan, kepada kesalehan kehidupan. Dan inilah rasa percaya diri kita yang harus kita bangun dalam kehidupan kita saat ini, dalam pandemi saat ini, bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk melihat kesungguhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan, atau justru kehidupan keimanan kita, kerohanian kita terkikis oleh karena pandemi? Apakah rasa takut kita akan Tuhan pun akan hilang oleh karena kekhawatiran, ketakutan akan masa depan yang jauh lebih besar dibandingkan pengharapan dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Oleh karena itu saya rindu hari ini untuk kita boleh kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Pandemi ini seharusnya semakin mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengikuti ibadah secara online, tetapi setiap kita punya Alkitab, kecuali kalau Anda kemudian menyimpan Alkitab ini dan tidak pernah membukanya. Sangat disayangkan, terlalu disayangkan, ketika di masa-masa sulit ini justru kita kehilangan pegangan dalam kehidupan kita. Begitu menyedihkan ketika di masa-masa sulit ini justru kita tidak memiliki arah yang benar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana percaya diri ini, keyakinan kita, pengharapan kita atas kebenaran firman Tuhan inilah yang mengajarkan kehidupan kita untuk kita berdiri kokoh dalam pandemi ini. Teruslah hidup takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesalehan. Percayalah, Tuhan menyediakan yang terbaik atas kehidupan saudara dan saya. Ucapan ini bukan sebuah penghiburan, tetapi ini yang terkandung di dalam janji Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan akan terus memberkati dengan segala cara, dengan segala jalan-jalannya bagi kehidupan saudara dan saya. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, hiduplah dalam pengharapan di dalam Tuhan, teruslah mendekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari Tuhan bukan perkara yang mudah. Dalam 7 bulan ini kami menjalani kehidupan dengan begitu banyak batasan-batasan, bahkan juga resiko-resiko terhadap penularan virus corona ini. Namun demikian, biarlah kami boleh tetap bijak untuk kami menjalani kehidupan ini, untuk kami memasuki new normal, sebuah tatanan yang baru dalam kehidupan
untuk menjaga kesehatan, termasuk yang berdampak terhadap begitu banyak hal dalam kehidupan kami sekalian. Kami terus menyerahkan setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga. Tuhan yang boleh terus memberkati, Tuhan yang boleh terus melimpahkan kasih Tuhan. Tuhan yang boleh terus menjagai, Tuhan yang boleh terus mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan, termasuk apa yang menjadi pergumulan akan perekonomian, akan pekerjaan dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa berpegang kepada kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh tetap dikokohkan dalam setiap kebenaran firman-Mu, dan pandemi ini menjadi waktu untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, untuk kami boleh senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Tetaplah berpegang dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangunlah iman yang kokoh dan percayalah, Dia tidak kekurangan cara, Dia tidak kekurangan jalan untuk senantiasa mencukupkan, memberkati, membukakan jalan bagi kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap pakai masker, jaga kesehatan,